Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria seseorang yang mencapai makom penyembuh atau makom syifa. Pengertian makom penyembuh dalam Islam. Dalam Islam, makom penyembuh atau makom syifa merujuk pada tingkat spiritual seseorang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjadi perantara dalam kesembuhan fisik, mental, dan ruhani orang lain. Individu yang mencapai makom ini bukan sekadar seorang tabib atau peruqyah biasa, tetapi seseorang yang memiliki kesucian hati, ketakwaan yang tinggi, dan kemampuan menyembuhkan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan aku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Kesembuhan sejati datang dari Allah, tetapi Dia memilih beberapa hambanya sebagai perantara kesembuhan melalui doa, ruqyah, kasyaf, atau bahkan sentuhan spiritual yang tidak kasat mata. Kriteria seseorang yang mencapai makom penyembuh. Untuk mencapai makom penyembuh, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan spiritual, akhlak, dan keilmuan. Berikut adalah kriteria yang harus dimiliki. 1. Kriteria spiritual, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria spiritual pertama, mempunyai makom tauhid yang sempurna. Hatinya telah bersih dari segala bentuk syirik khafi, syirik tersembunyi dan syirik jali, syirik nyata. Selalu yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bukan dirinya sendiri. Tidak pernah merasa dirinya memiliki kekuatan khusus, tetapi semua adalah anugerah Allah. Kriteria spiritual kedua, mempunyai kedekatan dengan Al-Quran. Sering membaca, menghafal, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, memahami makna Al-Quran dan mampu mentadaburi ayat-ayatnya dalam kehidupan. Kriteria spiritual ketiga, sholat tahajud dan zikir malam yang istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat malam, qiyamul lail, senantiasa berzikir kepada Allah. Kriteria spiritual keempat, mujahadah dan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Menjalani puasa sunnah seperti Senin Kamis dan puasa Daud. Menjauhi maksiat sekecil apapun, baik lahir maupun batin. Tidak mudah marah, tidak sombong, dan selalu rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, seseorang yang memiliki makom penyembuh harus memiliki hati yang bersih, penuh iman, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kriteria akhlak, hubungan dengan sesama manusia. Kriteria akhlak poin pertama, ikhlas dalam menolong. Tidak mengharapkan imbalan atau pujian. Tidak menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk kepentingan duniawi atau popularitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih." Quran Surah Al-Insan ayat 9. Kriteria akhlak poin kedua, memiliki kasih sayang yang mendalam. Tidak mudah mencela atau menyalahkan orang yang sakit. Mendoakan kesembuhan dengan penuh ketulusan dan kelembutan. Kriteria akhlak poin ketiga, sabar dan tawakal. Tidak pernah putus asa dalam membantu orang lain. Jika belum berhasil menyembuhkan, tetap percaya bahwa semua berada dalam kehendak Allah. Kriteria akhlak poin keempat, menjaga amanah dan rahasia orang lain. Tidak menyebarkan masalah pasien kepada orang lain. Tidak menggunakan ilmu penyembuhan untuk keuntungan pribadi atau politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hadits riwayat Muslim. Kesimpulan, seorang penyembuh sejati harus penuh kasih sayang, sabar, dan tidak memiliki sifat sombong atau mencari keuntungan duniawi. 3. Kriteria keilmuan, pengetahuan tentang penyembuhan. Kriteria keilmuan poin pertama, menguasai ilmu ruqyah syariah, memahami metode penyembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, menghindari praktik perdukunan, mantra,
atau jampi-jampi yang tidak ada dalilnya. Kriteria keilmuan poin kedua, mengetahui ilmu kedokteran dasar. Memahami bahwa Islam menganjurkan pengobatan medis dan tidak hanya bergantung pada ruqyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyarankan madu, habbatus sauda, dan bekam sebagai metode penyembuhan. Kriteria keilmuan poin ketiga, mengetahui penyebab penyakit fisik, mental, dan spiritual. Memahami perbedaan antara penyakit medis dan gangguan jin sihir. Tidak asal menuduh seseorang terkena sihir tanpa bukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah." Hadits riwayat Muslim. Kesimpulan, penyembuh sejati tidak hanya mengandalkan ilmu spiritual, tetapi juga memahami ilmu medis dan psikologi. Ujian sebelum mencapai makom penyembuh. Seseorang yang ingin mencapai makom penyembuh biasanya diuji dengan 1. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan atau sakit yang panjang. 2. Diuji dengan orang-orang yang meremehkan kemampuannya. 3. Diuji dengan keinginan duniawi, harta, kekuasaan, dan ketenaran. 4. Diuji dengan gangguan jin atau sihir yang mencoba menghalangi jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Kesimpulan, tidak semua orang bisa mencapai makom penyembuh, karena hanya mereka yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan anugerah ini. Kesimpulan, makom penyembuh adalah derajat tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya yang ikhlas, bertakwa, dan istiqomah dalam ibadah, memiliki hati yang bersih, akhlak yang mulia, serta ilmu yang luas tentang penyembuhan. Tidak sombong dan tidak menggunakan kemampuan penyembuhan untuk mencari keuntungan duniawi. Harus sabar menghadapi ujian dan tetap tawakal kepada Allah. Pesan penting, menjadi penyembuh sejati bukanlah tujuan, tetapi hasil dari ketakwaan yang mendalam. Jika Allah menghendaki, makom ini akan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak.